Selamat siang, shalom buat kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Kiranya kasih setia dan damai Natal menyertai kita di tengah-tengah hidup perjalanan kita yang mungkin serba tidak pasti dan tidak menentu. Terima kasih untuk majelis gereja yang mempercayakan saya di dalam pelayanan mimbar pada hari ini. Saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bahagian yang menjadi renungan kita, yaitu dari kitab Mazmur 136, ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Baik, kita perhatikan bahagian ini, kalau bisa kita baca bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara boleh membaca ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerap kita mendengarkan percakapan anak-anak muda di luar dari Kristus. Mereka mengatakan waktu pacaran, kita menggandeng erat pasangan kita. Maksudnya supaya jangan dilepas, nanti diambil orang lain. Jadi mereka menggandeng erat pasangannya. Bahkan ada orang-orang yang terlanjur jauh di dalam hal ini, sehingga mereka bisa memberikan diri mereka kepada pasangan mereka atau pacar mereka. Segala-galanya, ya, dengan harapan bahwa kelak dia bisa akan selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Tetapi setelah menikah, mereka berkata, jangan menggandeng erat-erat, ya, supaya masih bisa yang lain. Dan kenyataannya demikian, saudara. Setelah menikah, mereka tidak menggandeng erat pasangannya, sehingga pasangannya bisa lari kepada orang lain. Ya, pasangannya dibiarkan kepada orang lain.
Setelah sesaat sekian tahun menikah, ia rela meninggalkan pasangannya. Ya, kemudian mencari pasangan yang baru. Saudara, sangat terbalik sekali cara berpikir orang-orang dunia dengan cara berpikir anak-anak Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan harusnya berpikir jangan gandeng erat pasangan kita atau pacar kita. Tetapi setelah menikah harus gandeng erat-erat. Kenapa saudara? Karena kita sudah melakukan satu perjanjian di dalam pernikahan. Janji kudus Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saudara, ketika kita pacaran, kita jangan menggandeng erat karena dia belum tentu menjadi pasangan kita. Ya. Jangan berikan segala-galanya kepada dia karena dia belum tentu menjadi pasangan kita untuk mendampingi kita selamanya. Tetapi ketika kita sudah berjanji setia di hadapan Tuhan, mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan, kita harus gandeng erat-erat supaya dia tidak pergi kemana-mana atau cari pasangan yang lain. Saudara, di dalam pemberkatan nikah, ya, setelah prosesi segala macam, lalu sampai pada saat pasangan itu berlutut di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba Allah, lalu kami memberkati dia di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Telah sah menjadi suami istri, lalu diperhadapkan kepada jemaat dan mengatakan hari ini mereka bukan lagi dua tetapi satu adanya, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biasanya saya mengatakan langsung gandeng tangannya. Ya, jadi si wanita langsung menggandeng tangan mempelai pria atau suaminya. Saudara, kenapa demikian? Karena kalau kita di dalam pemberkatan nikah itu ada beberapa prosesi selanjutnya. Sebagai misal, mereka datang ke meja memberikan persembahan sulung. Ya, setelah itu kemudian mereka memberikan pernyataan hormat kepada orang tua. Banyak kali ketika mereka lepas gandengannya, maka ketika mereka melakukan prosesi ini, maka kembali terputar, ya. Jadi biasanya kalau si pria masuk berada di sebelah kanan, tapi setelah menikah dia berada di sebelah kiri. Waktu masuk digandeng tangan kiri, setelah pemberkatan nikah digandeng tangan kanan sebagai simbol bahwa mereka telah menjadi suami dan istri. Saya mengatakan gandeng, sebab kalau kau tidak gandeng, ketika prosesi itu kamu lakukan bisa kembali, ya, menjadi pasangan yang belum diberkati. Artinya seperti pacar, gitu. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam perjalanan lika-liku kehidupan kita melewati ada begitu banyak proses-proses, mungkin itu mudah, mungkin itu sulit. Saudara, kita jangan lupa menggandeng pasangan kita. Sebab kalau kita tidak gandeng pasangan kita, kemungkinan saudara bisa akan lepas dari tangan kita. Dan itu tidak boleh terjadi sebagai pasangan yang telah melalui pemberkatan nikah. Itu tidak boleh terjadi karena mereka sudah mengikrarkan janji setia. Bagi orang-orang percaya, pernikahan itu satu kali seumur hidup. Tidak bisa ada dua kali, apalagi terjadi perceraian di tengah-tengah hidup rumah tangga. Karena kita sudah berjanji. Ya, dan janji itulah yang meneguhkan kita di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menjalani kehidupan kita, baik atau tidak baik, susah atau senang, miskin ataupun kaya, sakit maupun sehat. Itulah janji kita. Saudara, ini yang menjadi komitmen sehingga pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Pasti kamu bilang, loh Pak Pendeta ini mau khotbahnya ke orang menikah ya? Tidak, saudara. Saya ingin mengatakan bahwa faktanya bahwa kasih setia Allah telah melaksanakan ikatan perjanjian dengan umatnya. Faktanya bahwa Allah itu telah mengikatkan dirinya di dalam sebuah perjanjian dengan umatnya. Seperti tadi saya katakan, bahwa ikatan pernikahan itu, ya Allah itu mempelai pria dan semua umatnya dalam mempelai wanita. Tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dipisahkan. Saudara, Allah yang maha mulia itu rela untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, ini suatu anugerah sebenarnya. Mari kita melihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran 6 ayat 6. Aku mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Kita lihat lagi di dalam Keluaran 19.
Keluaran 19 ayatnya yang kelima dan 6 berkata demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah yang maha kuasa itu dengan penuh kerendahan hati mengangkat orang-orang Israel. Dia mengikatkan suatu perjanjian kepada orang Israel atas dasar kasih setianya kepada umat Israel. Dan perjanjian ini tidak bisa lagi diputuskan, tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimanapun keadaan orang Israel, tetap perjanjian ini dilaksanakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang Israel berada di dalam masa-masa sulit, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka harus berada di tanah Mesir sebagai hukuman selama 400 tahun. Allah tetap menyatakan kasih setianya dan perjanjian itu tidak bisa dipungkiri dan tetap dilaksanakan oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak setia dan mereka harus masuk ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Allah tetap di dalam kasih setianya, dalam perjanjiannya tidak bisa diganggu-gugat dan dia tetap mengangkat mereka sebagai umat yang sudah dia pilih. Saudara, semua itu didasarkan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Saudara, kalau demikian maka ketika kita berbicara tentang kasih setia, apa itu secara sederhana? Definisi kasih setia adalah kasih yang mantap, teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Jadi kasih setia itu adalah kasih yang mantap, teguh. Dasarnya adalah atas perjanjian yang sudah dibuat. Saudara, jadi ketika Allah mengikatkan dirinya kepada umat Allah di dalam satu ikatan perjanjian, didasarkan kepada satu kasih yang mantap dan teguh, dan itu tidak pernah bisa berubah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ketika kita membaca Mazmur 136 tadi, saudara, kita menemukan apa di sana? Kita menemukan setiap ayat itu dimunculkan dengan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Setiap ayat disebutkan bahwasanya kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kita melihat sepanjang 26 ayat itu. Di dalam Mazmur itu setiap ayat ditutup dengan kasih setia Allah selama-lamanya. Apa maksudnya saudara? Mazmur sebenarnya ingin mengingatkan kepada umat Allah bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah dicabut kepada umatnya. Kasih setia Allah itu selalu ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, mungkin kalau kita membaca Alkitab hanya ayat bagian ini saja yang memunculkan sepanjang ayat itu muncul dengan kata kasih setia. Jadi ada 26 kali kasih setia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, Mazmur ingin mengajarkan apa? Apa yang ingin diajarkan oleh pemazmur? Saudara, ada alasan-alasan mengapa si pemazmur kemudian mengangkatkan tentang kasih setia ini. Alasan yang pertama adalah bahwa Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah pencipta. Itu kita baca tadi di dalam ayat 1 sampai 9. Pemazmur ingin memberitahukan, oh kamu orang Israel, kamu orang-orang bangsa Israel, Allah yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Di dalam perjanjian karena kasih setia itu adalah Allah pencipta. Ya, saudara, Allah pencipta. Saudara, pernah enggak kita membayangkan ketika kita berbicara tentang Allah pencipta? Apa yang ada di dalam gambaran kita? Seperti apa ya? Adakah ungkapan kekaguman kita kepada Allah sang pencipta? Saudara, kalau kita lihat tanaman, bunga, ya, kita lihat dengan baik, adakah timbul kekaguman kita? Bukan main luar biasanya. Ya, Tuhan menciptakan. Kalau kita bandingkan dengan hasil perbuatan manusia, itu sama sekali tidak sebanding. Manusia berupaya untuk membuat pohon ini. Saudara, ditambah ini menjadi cantik. Tetapi saudara, ketika kita membuat karya Allah yang sesungguhnya, ini sama sekali jauh daripada apa yang kita bayangkan. Saudara, saya suka jalan pagi. Ya. Jadi mereka tanya, kamu suka sekali foto-foto ya? Ya, bilang iya. Ya, lokasinya sama, tempatnya sama, tapi saya selalu foto. Saya bilang begini sama mereka. Kalau bangunan itu, ya seperti Masjid 99 Kubah itu, setiap kali kita foto bentuknya begitu saja, tidak berubah.
Awalnya kita melihat begitu kagum. Waduh, luar biasa sekali, menjadi ikon. Tapi lama-lama kita melihat sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi saya selalu foto. Ya, kenapa kamu foto berkali-kali? Ya, untuk gambar yang sama. Saya bilang saya bukan foto itunya, tapi saya foto awannya. Jadi ketika saya lihat awannya lain, saya langsung foto. Objeknya sama yang dibangun oleh manusia. Tetapi saya lebih fokus kepada awannya sebab awan itu berubah. Percaya tidak, awan itu berubah. Tidak pernah awan itu selalu sama bentuknya. Tidak pernah, saudara. Masjidnya boleh sama, tapi awannya berbeda. Dan saya sangat mengagumi sekali. Saya lihat, waduh, bukan main begini indahnya awannya. Ya, kadang-kadang susun seperti sisik. Ya, kadang-kadang seperti mata besar, kemudian ada wajahnya. Ya, kadang-kadang saya lihat seperti ada tanduknya. Dan saya selalu, wah ini luar biasa sekali. Siapa yang mendesain? Allah Sang Pencipta. Ketika kita melihat itu penunda kekaguman kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pemasmur mengatakan Allah yang mengikatkan diri dalam perjanjian kekal kepada umat Allah adalah pencipta. Bukan seperti manusia membuat. Ya, semuanya kelihatannya bagus tetapi sungguhnya tidak. Saudara, ke depannya bahwa bidang kedokteran akan menggunakan banyak robot. Kita manusia dengan sendirinya pelan-pelan mulai akan tersingkir. Kenapa saudara? Secara manusia, tangan kita sedang makin bertambah usia menjadi gemetar. Bayangkan saudara ketika kita mau operasi, tangan kita gemetar. Ya, mau operasi mata, tangan kita gemetar. Bukan mata yang dioperasi, alis yang dioperasi. Saudara, mengerikan sekali. Itu tandanya apa saudara? Kita manusia terbatas. Apapun yang kita buat terbatas. Saudara, kalau kita membangun rumah, kita sudah siapkan keramik produksi yang termahal. Ya, saudara, 3 tahun kemudian keramiknya rusak. Ya, lalu kemudian kita pergi toko kasih nama seri. Ini serinya saya mau. Begitu dia kasih keluar, saudara, tidak akan sama warnanya. Tidak akan sama, saudara. Itu artinya sudah terbatas. Ya, terbatas. Tapi pernahkah engkau melihat sebuah pohon kelapa yang daunnya seperti itu tiba-tiba berubah? Modelnya berubah? Tidak, saudara. Ya, tidak akan berubah. Kenapa saudara? Kualitas Tuhan itu berbeda. Pemasmur ingin memberitahukan kepada umatnya bahwa Allah yang mengikat perjanjian di dalam kasih setia itu adalah Allah pencipta yang tidak berubah, Allah yang maha kuasa. Saudara, harusnya kamu bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mau mengikatkan diri kepada kita, manusia berdosa ciptaannya? Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya alasan mengapa pemasmur mengajak bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah namanya, agungkanlah dia. Karena kasih setianya itu mendorong dia untuk melakukan ikatan kepada umatnya yang berdosa. Umatnya yang senantiasa memberontak kepada Allah. Saudara, alasan yang kedua adalah, yaitu bahwa mengapa kita memuji Tuhan atau mengapa umat Allah memuji Tuhan. Alasan kedua adalah Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah penyelamat. Saudara, kalau kita membaca ayat 10 sampai 20 di sana ceritakan kembali bagaimana umat Allah itu diselamatkan oleh Allah. Ketika mereka mendapatkan hukuman dan dimasukkan ke dalam pembuangan di Mesir, ya, di sana mereka mengalami kesusahan selama 400 tahun. Apakah Allah lupa pada kasih setia janjinya kepada umat Allah? Tidak, saudara. Mereka membawa umat Allah itu keluar. Apa yang dibuat oleh Allah itu adalah melakukan mujizat. 10 tulah. Ya, lalu kemudian Firaun mengizinkan umat Allah keluar. Ketika mereka keluar, sudah berjalan enak-enak, tiba-tiba Firaun berubah pikiran, kejar mereka. Saudara, ketika mereka dikejar, umat Israel menoleh ke belakang, aduh, mengerikan sekali. Ya, suara derapan kuda itu, wah, mengerikan sekali. Saudara, apakah Allah membiarkan mereka? Tidak, saudara. Allah kemudian membuat kekacauan dengan menimbulkan kegelapan. Ya, sehingga mereka cepat bisa sampai ke seberang, tetapi dihalangi oleh laut Teberau. Tadi kita baca bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk membelah laut. Tidak pernah satu bangsa pernah menyaksikan ini selain umat Israel. Ya, bisa laut itu terbelah dan mereka menyeberang di tanah yang kering, Alkitab mengatakan. Ya, setelah itu orang-orang Israel, orang Mesir mengejar mereka. Ketika berada di tengah-tengah, Allah memerintahkan pukul kembali laut itu dan laut itu kembali. Akhirnya orang-orang Israel mati di sana. Allah menyelamatkan umat Israel, saudara. Dan Allah menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya dan tidak pernah berubah. Saudara, bukan sampai di sana. Ketika mereka berada di padang belantara. Saudara, tidak mudah berada di padang belantara.
Ya, mereka banyak mengalami kekurangan sana. Apakah Allah membiarkan? Tidak. Ketika mereka kekurangan air, Allah memerintahkan supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Dan tidak pernah bangsa lain menyaksikan ini, hanya bangsa Israel. Karena kasih setia Tuhan, Allah mendemonstrasikan kuasanya. Bukan sampai di sana, saudara. Ketika mereka kekurangan makanan, ya, apa yang mereka lakukan? Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Allah memberikan mereka makan. Apa yang mereka makan? Alkitab mencatat manna. Ya, saudara, manna itu apa? Pemasmur mengatakan makanannya malaikat. Tidak pernah ada satu bangsa pun yang makan manna selain bangsa Israel. Ya, menyaksikan anugerah Tuhan setiap pagi seperti embun turun, dan mereka mengambil secukupnya. Mereka makan sampai kenyang. Dan itu dimakan oleh malaikat, kata Pemasmur. Roti bukan seperti roti yang kita makan, berbeda. Dan sampai hari ini manna itu sudah tidak pernah ada lagi. Keajaiban orang Israel bisa menikmati. Ketika mereka sudah makan-makan mulai bosan, mulai mengeluh kepada Tuhan. Kalau kami ingat waktu kami di Mesir, kami bisa makan daging sepuas-puasnya. Ya, kalau bahasa Makassar, makan coto sepuas-puasnya. Ya, palu basah sepuas-puasnya. Ya, sekarang di sini kami tidak ada. Ya, hari-hari makan ini. Saudara, Tuhan mengurunkan apa, saudara? Burung puyuh. Saudara, secara ajaib itu burung puyuh, ya, terbang lalu kemudian seperti keletihan mendarat di sekitar kemah-kemahnya orang Israel. Tidak pernah ada bangsa yang mengalami ini. Allah menyelamatkan mereka, tapi juga Allah memelihara mereka. Pemasmur mengatakan, pujilah Dia. Dia yang mengikatkan diri, memelihara, menyelamatkan kamu. Pujilah Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, umat Israel diingatkan kembali. Saudara, yang ketiga alasan memuji adalah di sana dikatakan bahwa Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang penyedia. Penyedia apa, saudara? Kalau kita baca ayat 21 sampai 25, Dia menyediakan apa, saudara? Dikatakan tanahnya orang Ok, Raja Ok, Basan, diserahkannya kepada orang-orang Israel. Mereka itu nomaden, ya, pengembara sesungguhnya. Tetapi jangan lupa bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa aku akan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusakamu. Seolah-olah itu dilupakan. Oh tidak, saudara. Ketika mereka melewati masa-masa sulit 400 tahun dan mereka keluar di dalam anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan melalui Yosua, masuk ke tanah perjanjian, membasmi orang-orang di sana, dan kemudian tanah Kanaan itu dibagi secara adil oleh Yosua kepada 12 suku orang Israel. Siapakah Dia yang memberikan? Tuhan yang penuh kasih setia. Allah menyediakan mereka tanah Kanaan itu sebagai milik pusaka mereka, dan sampai hari ini menjadi milik pusaka mereka. Kita melihat begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin mengambil alih milik pusaka. Tuhan bilang itu milik pusaka orang Israel, dan saya percaya sampai dunia berakhir tidak ada satupun yang bisa mengambil tanah perjanjian itu dari tangan orang-orang Israel. Kenapa, saudara? Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, yang telah mengikatkan diri di dalam perjanjian. Itulah Allah. Dan orang-orang di Israel diminta untuk memuji Dia oleh karena kasih setianya di dalam perjanjian itu, dan mengikatkan perjanjian dalam dirinya dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau begitu sebenarnya apa sih hubungannya dengan kita sekarang ini? Apa relevansinya dengan kita hari ini? Saudara, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa panggilan kita hari ini adalah kita diminta untuk memuji karena kasih setia Allah di mana Kristus hadir di dalam dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan hari ini. Karena kasih setia Tuhan itulah yang mendorong Dia mengutus anaknya hadir di dalam dunia ini. Saya biasa bilang begini, menurut kamu mana yang lebih berbahagia? Orang yang ada di dalam perjanjian lama, ya, sebelum Yesus datang, atau orang yang berada di dalam perjanjian baru setelah Yesus datang, atau orang-orang yang sekarang ini setelah Yesus naik ke surga? Mana yang lebih berbahagia? Mana yang berbahagia? Ada orang bilang, iyalah Pak, orang perjanjian lama Pak. Ya, kenapa? Karena banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Ya, bisa laut terbelah, ya, batu mengeluarkan air, turun roti dari surga, ya, bagaimana Allah melakukan keajaiban-keajaiban, itu yang lebih berbahagia.
Ada yang bilang, oh tidaklah Pak, yang berbahagia itu orang dalam perjanjian baru Pak, di mana Allah yang jauh di sana kini hadir dekat di sini dalam bentuk Yesus Kristus, berdampingan dengan Tuhan Yesus, melihat Yesus, melihat wajah Yesus, melihat suara Yesus, melihat pengajaran Yesus. Itu yang berbahagia. Tapi saya bilang tidak. Yang berbahagia itu adalah saudara dan saya, generasi sekarang ini. Kenapa? Kalau Allah yang jauh di sana kini dekat di sini, tetapi untuk kita tinggal di sini. Roh Kudus tinggal di sini, Allah yang sama tinggal di dalam hati kita. Saudara dan saya adalah orang berbahagia. Saudara, kita ingat sekali bahwa ini adalah karena kasih karunia daripada Tuhan yang mengutus Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, Yesus ini adalah, Alkitab mengatakan Dia itu adalah pencipta. Dia sendiri adalah pencipta yang ditunjukkan di dalam perjanjian lama. Nah, saya ingin membacakan saudara di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Perhatikan Kolose 1 ayat 15 sampai 16. 15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Siapa itu saudara? Segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ada dari awalnya, dan Dia menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah. Dan Dia itu adalah Yesus Kristus yang saudara dan saya percaya, yang sekarang tinggal di dalam hati kita. Saudara, kita memuji nama Tuhan. Siapakah saudara dan saya? Orang yang selalu memberontak kepada Tuhan, orang yang selalu menentang Tuhan, tidak setia kepada Tuhan seperti umat Allah. Tetapi karena kasih karunia, Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya, dan sekarang tinggal di dalam hati kita. Dia adalah pencipta itu sendiri. Pencipta segala sesuatu, Dia ada sebelum dunia ada. Saudara, kita memuji nama Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus. Maka kita hari ini ada seperti sekarang ini. Saudara, yang kedua, apa sih panggilan kita sekarang ini? Saudara, yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah oleh karena di dalam Kristus kita menikmati kasih setia Allah. Ingat, di dalam Kristus kita menikmati kasih setia Allah. Artinya apa saudara? Hari ini saudara kita diingatkan kembali bahwa karena kasih setia Allah di dalam Kristus kita dipilih menjadi orang-orang ketebusannya. Nah, saudara nanti boleh membaca, saya bacakan saudara, Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercatat di hadapannya. Di dalam Kristus, di dalam kasih karunia, kita dipilih oleh Kristus menjadi orang-orang pilihan. Persis sekali bahwa Allah dengan kasih setianya memilih umat Allah menjadi umat pilihannya. Kita karena kasih setia Allah di dalam Kristus kita dipilih menjadi anak-anak Allah juga. Kita sekarang adalah Kristen atau orang-orang Israel rohani. Ya, kita juga adalah umat Allah di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus sehingga kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini bukan sesuatu yang murah dan murahan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Saudara, bukan hanya di situ saja saudara. Kita melihat bahwa karena kasih setia Allah di dalam Kristus, kita menikmati kasih setia Allah, yaitu kita mengalami keselamatan. Kita diselamatkan. Saudara, saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 8
dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang megahkan diri. Saudara, kita bukan saja dipilih terhisap masuk menjadi umat Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Roma, ya, kitab Roma mengatakan bahwa, hei kamu orang-orang di luar Yahudi, kamu jangan sombong ya. Orang Israel itu adalah pohon zaitun asli. Kamu orang-orang di luar Yahudi bukan pohon zaitun asli. Kamu hanya cangkokkan, dengan kata lain, zaitun palsu. Tetapi karena kasih Allah membawa kamu untuk dilekatkan di dalam pohon zaitun asli, supaya kamu dapat menikmati sari-sari yang sama dengan orang Israel. Apa artinya saudara? Kita ini karena Kristus dicangkokkan di dalam panggilan orang-orang Israel menjadi umat Allah. Supaya umat Allah menerima kasih karunia, kita pun mengalami kasih karunia. Ingat, kita bukan pohon zaitun asli, kita cangkok. Kalau yang asli saja bisa dipotong, apalagi kita. Saudara ingin mengingatkan semuanya apa saudara? Karena Kristus, kita terhisap masuk menjadi orang-orang Israel rohani yang menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara, luar biasa sekali saudara dan saya. Di dalam Kristus kita mengalami itu. Saudara, yang terakhir bahwa bersyukur kepada Allah karena dalam Kristus kita menikmati kasih Allah adalah bahwa kita ditetapkan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara, sebenarnya kita adalah orang buangan. Kita adalah orang tidak layak menerima anugerah ini. Tetapi di dalam Kristus bukan saja memilih kita menjadi menjadi anggota kerajaan Allah, diselamatkan, tetapi kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Persis sekali orang-orang Israel, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu mereka diberikan tanah perjanjian. Karena kasih Allah memberikan mereka tanah perjanjian. Saudara dan saya, kita dikeluarkan daripada belenggu dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah, diselamatkan, lalu Allah memberikan kita hak istimewa, memiliki tanah sorgawi, Kanaan sorgawi. Siapakah saudara dan saya? Kalau bukan karena kasih karunia, bukan karena kasih Allah yang besar itu, siapakah saudara saya? Kita tidak layak, kita adalah orang yang memberontak. Kita adalah orang-orang yang selalu melawan Allah. Tetapi Allah di dalam kasih karunia-Nya memanggil kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Karena kasih Allah itu yang telah membawa kita untuk menikmati anugerah Tuhan ini. Saudara, yang terakhir, kalau begitu, apakah panggilan kita sesungguhnya? Bukan saja kita bisa memuji nama Allah atas kasih karunia, bukan saja kita bersyukur kepada Allah atas kasih karunia dalam Kristus, tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kasih setia Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah Allah itu kepada kita, kasih setia Allah itu sudah diberikan kepada kita. Kita dipilih, kita diselamatkan, kita diberikan hak istimewa untuk menikmati Kanaan baru, Yerusalem baru. Tapi ketika kita berjalan di dalam dunia ini, masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih setia Allah. Artinya bahwa jangan kita ingkari ya kasih setia yang telah diikatkan kepada kita. Seperti seorang istri, jangan ingkari setiamu kepada suamimu. Gandeng dia terus bagaimana keadaanmu. Ketika kamu berputar-putar banyak persoalan, gandeng suamimu, jangan tinggalkan suamimu. Itu panggilan seorang istri. Sama saudara. Saudara saya, kita semua adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria kita. Kita diminta untuk menggandeng Tuhan, tetap setia di dalam kasih setianya. Karena sudah diikatkan oleh perjanjian yang kekal. Saudara, kadang-kadang tanpa disadari, ketika kita di dalam perjalanan ini, ketika kita senang, kita melupakan Tuhan. Tapi ketika kita sulit, kita meninggalkan Tuhan. Kita mulai bergantung kepada yang lain. Kita lupa bahwa kasih setia Allah di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi problema-problema kehidupan ini, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan berat. Masihkah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Saudara, di masa-masa yang sekarang ini begitu sulit sekali. Ya, saya banyak ngomong-ngomong sama jemaat di masa-masa pandemi 2 tahun ini. Dia mengatakan, aduh Pak, berat sekali. Dia bilang, saya itu Pak ditelepon sama pimpinan saya Pak. Dia bilang, mulai hari ini kamu masuknya bergilir ya. Ya, jadi masuk Senin Rabu, yang lainnya masuk Selasa.
Ada yang sudah sementara dirumahkan, bukan kerja di rumah, dirumahkan. Karena memang tidak mampu untuk membayar karyawan. Dia bilang, Pak, saya salah satunya, Pak. Jadi saya diminta masuk Senin, Rabu, Jumat. Berarti tunjangan hidup saya dipotong. Gaji saya dipotong, Pak. Aduh, begitu susah sekali. Ya, sementara hidup harus berjalan. Dia bilang berat sekali, Pak. Tetapi waktu yang kemudian dia mengatakan, puji Tuhan, Pak. Dari antara banyak karyawan-karyawan itu saya tidak dia jadi dipecat. Dan saya diminta masuk kembali ya untuk bekerja. Puji Tuhan, Pak. Dia bilang, aduh, dia bilang ini luar biasa sekali. Saya bilang, kasih setia Allah. Tetap memelihara anak-anaknya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika engkau mengalami penderitaan, jangan tinggalkan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah, kita sudah diselamatkan. Di dunia banyak kesusahan, tapi ingat Tuhan menyediakan Kanaan baru untuk kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap pegang kepada kasih setia Tuhan. Rupa tidak mudah saya menjalani kehidupan ini, Pak. Ya, di masa-masa pandemi ini, Pak. Dia bilang apa? Orang-orang yang dekat dengan kita, ya, yang kita cintai tiba-tiba dipanggil Tuhan pergi. Saya tidak bisa terima. Sulit sekali. Dia bilang kalau dia meninggal, saya bisa masih kubur, Pak, masih iya. Tapi dia meninggal, orang lain yang kubur, Pak. Ya, saya hanya bisa lihat dari jauh-jauh. Dia bilang dulu enggak begitu, tapi pandemi ini maut begini, Pak. Betapa susahnya, dia bilang. Di mana Tuhan? Dalam keadaan seperti di mana Tuhan yang penuh kasih setia? Saudara, saya bilang mengatakan kepada dia, tetap pegang kasih setia Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kasih setianya dia terus akan pegang teguh. Dia tidak mungkin mengingkarinya. Saudara, begitu banyak orang-orang menghadapi kesulitan-kesulitan. Saudara, ada orang-orang yang tengah-tengah kesusahan penderitaan. Dia bilang, aduh, Pak. Dia bilang, kalau saya ingat-ingat sakit seperti ini, Pak. Saya bisa mengeluh bertanya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Pak. Dia dapat lewati di tengah-tengah sakit penyakitnya. Di mana kita hamba-hamba Tuhan sudah tidak bisa datang besok di sana. Hanya melalui telepon atau WA call. Tetapi di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit itu anugerah Tuhan buat dia, Pak. Dia pergi meninggalkan dunia dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, banyak kali kita menghadapi tantangan pergumulan seperti demikian. Saudara, apapun yang terjadi kehidupan kita, apalagi tahun depan, kita tidak bisa prediksi seperti apa. Saya ingat 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi, saya khotbah di 1 Januari. Kepada jemaat kami di gereja, saya mengatakan kita tidak tahu tahun seperti apa. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, tidak tahu, tidak ada satupun yang bisa memprediksikannya. Apakah lebih baik atau lebih tidak baik. Saudara, ternyata per Januari itu yang terjadi adalah pandemi. Indonesia bulan Maret itu masuk pandemi. Dan itu menghadapi goncangan-goncangan yang luar biasa sekali. Pukulan-pukulan yang telak sekali. Dan banyak orang bertanya, mengapa ini terjadi? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika tahun depan kita tidak melihat ada sesuatu perubahan, mungkin semakin berat, ingatlah kasih setia Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Saudara, hidup kita penuh dengan ketakutan, bukan? Kita sekarang tidak bisa seperti dulu. Dulu kita duduk bisa berrepet-repet, ya dekat-dekatan, bisa ngobrol, ya kita bisa jabat tangan, kita bebas. Tapi sekarang saudara kita penuh dengan ketakutan. Satu kali saya pergi beli nasi kuning, saudara. Ya, saudara pernah beli nasi kuning? Apa bedanya beli nasi kuning sekarang dengan sebelum pandemi? Ayo, apa bedanya? Sama toh? Nasi kuning kan tidak berubah ya, sama lauknya kecuali tempat-tempat yang berbeda. Satu kali saya pergi beli nasi kuning. Saya parkir kendaraan, saya turun, Pak saya mau nasi kuning. Saya kaget sekali, penjualnya tidak pakai masker. Sekarang saudara kalau penjual tidak pakai masker, kita bertanya, kenapa tidak pakai masker? Ini tidak pakai masker. Wah, saya bilang bahaya ini. Saudara, yang lebih anehnya, lebih soynya orang bilang apa? Si penjualnya ngobrol. Sambil bungkus, ya, Pak tinggal di mana Pak? Begini. Aduh, saya bilang jangan bicara. Sebab kalau bicara itu percikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita dulu pernah pikir enggak pernah toh. Pokoknya begitu beli nasi kuning pulang langsung sampai habis. Enggak pernah pikir apa-apa. Sekarang saya mau tanya bagaimana? Saudara, saya pikir waduh. Bagaimana ini ya? Dia bungkus. Nah, setelah saya bawa pulang, kira-kira apa yang saya buat? Apa yang saya buat? Langsung makan atau masuk tong sampah? Dosa ya kalau kita buang tong sampah. Saya kukus, saudara. Jadi saya buka, taruh di piring, saya kukus. Bayangkan saudara, nasi kuning itu dikukus, saudara.
dia punya serondeng, dia punya sambal goreng yang kriuk-kriuk, dia kasih juga perkedel jagung, ya. Saya kukus, cilakanya saya kukus kelamaan. Begitu kasih keluar, astaga ini nasi kuning atau apa ini? Dibuang sayang, dimakan tidak enak. Tapi itulah kenyataannya, saudara. Apakah saudara jamin nanti tahun depan saudara makan nasi langsung bebas, tidak kukus-kukusan? Saya bilang sama istri saya, dulu kalau kita makan barang yang tidak panas kita kasih panas. Sekarang terbalik, barang panas tetap dikasih panas. Bagaimana caranya kau beli ayam goreng McDonald, ayam Kentucky, bagaimana caranya kau kasih panas? Masukkan di microwave. Nah seandainya tidak ada microwave, pakai apa? Digoreng ulang. Kalau digoreng ulang, banyak minyaknya. Apa dikukus? Lebih tidak enak lagi. Tapi kenyataan seperti demikian, saudara. Hidup ini seperti ini, saudara. Ketika persoalan datang, tantangan, pergumulan, kesusahan datang, mungkin tahun ini atau tahun depan. Saya mau tanya, bagaimana keadaan kita? Apakah kita masih berpegang kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah? Yang dia menyatakan kasihnya kepada kita, yang sudah memberikan anugerah keselamatan, atau kita meninggalkan Tuhan? Ada begitu banyak orang-orang yang ketika mengalami kesulitan di dalam hidup ekonominya, dia tidak datang kepada Tuhan mencari pertolongan. Dia mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Ya, pergi kepada dukun-dukun, pergi kepada pelihat-lihat, pergi kepada pesugihan-pesugihan. Minta di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitukah kita menjalani? Saudara, ketika kita terpancing untuk melakukan itu, ingat kasih setia Tuhan. Yang sudah memilih kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyediakan kehidupan kekal, warisan surgawi. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena persoalan-persoalan duniawi ini. Semua orang akan menjalani kesulitan dalam dunia ini. Tidak ada satupun orang yang bebas daripada penderitaan dalam dunia ini. Kematian adalah bukti daripada penderitaan itu sendiri. Tetapi ingat, jangan tinggalkan kasih setia Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan. Dia sang pencipta yang sudah mengikatkan diri dalam kasih setia, memberikan segala-galanya kepada kita. Yang harusnya kita dihukum mati karena dosa, tapi dia berikan itu. Saudara, ingat kasih setia Tuhan ini. Saudara, yang kedua panggilan kita adalah mari kita menghidupi kasih setia Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan, unsur-unsur kasih setia itu adalah kasih, kebaikan, belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kelembutan, dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam kasih setia. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Bukan saja kita hidup di dalam kasih karunia, tapi kita menghidupi hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Biarkan semua itu menguasai hidup kita. Kasih, kebaikan, belas kasihan, kemurahan, menguasai seluruh hidup kita. Tujuannya apa? Saudara pernah tidak membayangkan? Orang Israel yang dipilih oleh Tuhan itu mengalami kesulitan, lalu Tuhan buat apa? Buat apa? Buat mujizat, buat keajaiban, buat sesuatu yang spektakuler. Tujuannya apa? Apakah hanya dinikmati oleh orang-orang Israel? Tidak. Tujuannya apa? Allah mendemonstrasikannya supaya bangsa-bangsa yang lain melihat bahwa Allah hidup di tengah-tengah mereka. Allah sengaja membuat banyak mujizat-mujizat untuk orang Israel, supaya orang bangsa lain itu melihat ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya bangsa-bangsa yang lain itu boleh percaya kepada Tuhannya orang Israel. Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang saudara hadapi, dan Allah melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Saudara bisa merasakan kasih, kesabaran, kekuatan, kebaikan Tuhan, kasih karunia menguasai hidup saudara. Tujuannya apa? Untuk saudara nikmati sendiri? Tidak. Tujuannya adalah supaya orang melihat ada Kristus hidup di dalam hidup saudara. Sehingga saudara memancarkan terang Tuhan. Saudara pernah tidak merasa bahagia kalau saudara, hidup saudara, sikap tutur kata saudara, kesaksian hidup saudara membawa orang lain datang kepada Tuhan? Pernah bangga? Atau saudara hanya bangga ketika saudara dikasih naik pangkat, naik jabatan? Itu orang puja-puji saudara karena saudara naik pangkat. Itu saudara, seharusnya kita bahagia ketika hidup kita yang sederhana ini, tetapi ada kasih Allah, ada kemurahan Allah, sehingga orang lain mengatakan, wah bukan main, luar biasa, ada Kristus hidup di dalam dirinya, dan karena dia aku percaya kepada Kristus. Bangga enggak? Bangga dong. Saudara, hari ini kita dipanggil seperti itu, saudara. Bukan saja kita hidup di dalam kasih karunia untuk kuat menghadapi segala tantangan, tapi panggilan kita juga adalah menghidupi kasih karunia itu, sehingga orang lain bisa melihat. Buatlah sesuatu yang berarti buat orang lain.
Lakukanlah sesuatu yang sederhana buat orang lain agar orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Jangan jadi batu sandungan. Saudara, saya menutup firman Tuhan dengan satu cerita. Suatu kali ada pasangan suami istri, mereka sudah menikah sekian tahun tapi tidak punya anak. Ya, mereka sudah berupaya tidak bisa punya anak. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan secara biologis mereka, ya, reproduksi mereka sehingga mereka tidak punya anak. Lalu mereka suami istri ini berunding, bagaimana ya? Kita juga kepingin dong supaya ada anak di rumah, supaya ramai-ramai begitu. Lalu mereka sepakat suami istri, kalau begitu kita pergi ke panti asuhan, mengadop seorang anak. Lalu kemudian kan mau ngadop itu harus sepakat, mengadop anak yang seperti apa. Dia bilang, saya mau adop anak perempuan. Suaminya bilang, saya setuju anak perempuan. Oke, kita pergi ke panti asuhan. Dan ketika kita masuk di panti asuhan, kita sepakat, karena di panti asuhan banyak sekali anak-anak. Ya, kita bingung yang mana. Ya, lalu kemudian siapa yang kita lihat pertama dan kita jatuh hati, itu yang kita adop. Sepakat? Sepakat. Saudara, setelah kontak kepada panti asuhan, maka suami istri ini mengatakan tanggal sekian kami akan ke panti asuhan. Nah, saudara, ibu panti asuhan ini sangat senang sekali, karena di antara banyak anak-anak itu sudah ada yang mau diadop gitu ya, satu. Jadi dia kasih tahu sama anak panti asuhan, nah semuanya, nanti besok ada pasangan suami istri datang ke sini mau adopsi kamu. Tolong kamu semuanya berlaku manis ya, supaya kalau kamu berlaku manis dia langsung bisa pilih kita. Nah kalau kau banak-banak dia mau pilih kita, nakal-nakal mau pilih kita. Jadi anak-anak sudah dikasih mandi semuanya. Pada jam 9 pagi mereka sudah duduk di kursi, duduk manis menantikan suami istri mengadop dia. Saudara, benar saudara, datang dengan mobil mewah, parkir di pantai asuhan, lalu suami istri ini masuk ke pintu, langsung anak-anak panti asuhan bilang, Om, Tante, selamat pagi. Wah, si Om Tante bilang, wow, sopan sekali anak ini ya. Lalu kemudian suami istri datang, kemudian dia bisik kepada suaminya, saya jatuh hati dengan anak gadis yang di pojok sana. Sampai aku juga sehati kita ya. Kita adopsi itu saja ya. Iya, jadi anak-anak semua menunggu nih. Siapa mau adopsi saya? Apakah saya, dia atau menunggu? Saudara, setelah itu kemudian suami istri ini dia berlutut, ya, lalu memanggil anak yang di pojokan sana. Lalu bilang, saya mengadopsi anak yang di pojok sana yang berbaju merah. Ya, dia belum tahu namanya. Lalu kemudian mereka berlutut menyambut si anak. Anak itu turun dari kursinya, lalu kemudian dia berlari kepada bapak itu, dia sangat senang sekali dia diadopsi. Dari sekian banyak anak-anak panti itu dia sendiri yang diadopsi. Dia sangat senang sekali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata anak itu turun dari kursi, lalu kemudian dia berlari kepada pasangan suami istri itu, anak itu lari. Saudara, anak itu apa? Cacat. Secara fisik dia tidak sempurna. Dia berlari, langsung bapak itu peluk dia. Kira-kira bapak ini kembalikan enggak ya? Kamu cacat, kembalikan. Dia lakukan itu? Tidak. Dia sudah komitmen mengadopsi anak. Mereka sudah sepakat anak yang gadis kecil sana yang berbaju merah. Itu yang kami adopsi. Dia lari bagaimanapun keadaannya tetap diterima. Dia peluk, dia mengatakan, sekarang kamu menjadi anakku nak. Kami menjadi papamu. Dia peluk, dia melinang air mata, dia mengatakan, terima kasih Pak Mak, kau sudah mengadopsi saya. Dia bawa pulang ini anak. Dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dia berikan kasih setianya. Dididik, dibesarkan sebagaimana anaknya sendiri. Saudara, ini sebuah cerita ilustrasi, tapi pertanyaan, siapakah dia itu? Yang cacat itu. Siapakah dia? Saudara dan saya. Kita tidak pantas, kita cacat secara dosa. Tetapi Allah mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya, memberikan yang terbaik untuk kita. Segala-galanya diberikan untuk kita. Dia tidak pernah menolak kita karena kita dosa. Dia tidak pernah menolak kita karena kita jahat, tidak. Tetapi dia telah menerima kita apa adanya. Saya mau bertanya kepada saudara, akankah saudara membuang kasih setia Allah seperti ini? Akankah saudara menyia-nyiakan kasih Allah seperti ini? Tidak. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita memegang kasih setia. Hidup di dalam kasih setia dan menghidupi kasih setia. Supaya orang lihat mengatakan, oh ternyata dia cacat, diterima. Saya cacat, saya diterima. Pasti Allah itu luar biasa sekali menerima orang cacat seperti saya. Dan orang lain datang untuk menerima Tuhan. Karena kita diterima oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
God, you'll continue to trust us, Lord Jesus. I pray tonight, Father, that you truly hear our heart, that we love you, that we adore you, that we want to lay down our lives to serve you no matter what the cost, Father. With everything that is within us tonight, Jesus, we tell you that we love you in this place. Lord God, there's really nothing else to say than how great, how great, how great. Church, how great, how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God? How great is our God? Oh God, you are high and lifted up. You are sovereign, Lord God. We praise you, Lord. Oh Lord, in the midst of it all, may you be praised, may you be praised, may you be praised. Lord Jesus, Lord Jesus. Come on, one last time with a shout tonight. How great, is our God? Sing with me, how great, sing We love you, church. Thanks for loving God like you do. Thanks for loving God like you do. Be blessed. Go from strength to strength. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah.